Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 5 November, judul renungan kita, Rencana yang Lama untuk Membunuh Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Merundingkan kejahatan adalah kekejian yang besar, dan orang yang merencanakan untuk berbuat jahat, maka kemungkinan bertobat itu sulit. Ada orang berbuat kesalahan, tetapi tidak direncanakan, maka pertobatan sangat mungkin terjadi. Para pemimpin Yahudi telah lama merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka berunding bukan lagi pada minggu-minggu terakhir menjelang perayaan Paskah waktu Yesus disalibkan. Pertama kali perundingan serius tentang Yesus telah terjadi 2 tahun sebelumnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam SD Bible Commentary, halaman 517. Ketika Yesus pada hari Sabat melakukan mujizat penyembuhan di kolam Bethesda kepada seorang yang sudah 38 tahun sakit, mereka sudah merencanakan untuk menganiaya Yesus. Ketika itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 16. Perundingan lain seperti itu telah dilakukan baru-baru ini, segera setelah kebangkitan Lazarus, sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 558. Kemudian dilanjutkan ketika Yudas Iskariot hadir dalam perundingan jahat itu. Perundingan itu tampaknya dilakukan pada hari Sabat malam, sebelum penyaliban dan diikuti pertemuan lain pada hari Selasa pagi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 593 dan SDA Bible Commentary, halaman 517. Pertemuan pada hari Selasa itu dilakukan di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka bersepakat supaya menangkap dan membunuh Yesus jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 5. Mereka lupa bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dialah anak domba itu yang harus dikorbankan sebagai korban Paskah yang mereka akan rayakan. Sebab dialah anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Yesus juga mengetahui semua rencana jahat itu. Berkali-kali Yesus sudah sampaikan itu kepada murid-muridnya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 17 dan 18. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk mati menjadi juru selamat manusia berdosa yang mau bertobat. Apakah rencana yang ada padamu? Apakah engkau memiliki rencana untuk menerima Yesus sebagai Tuhanmu dan hidup di dalam Dia? Rencana jahat orang lain kepada Yesus, tetapi kematian Yesus adalah keselamatan buatmu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati untuk kami, manusia berdosa yang mau bertobat. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu tinggal di dalam Engkau
dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.